Irjen Fadil Imran beri signal akan lengser, minta Wakapolda Metro Jaya meneruskan. Halo semuanya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran bikin geger saat acara peresmian gedung K9 Unit Satwal Polda Metro Jaya di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat, Senin 31 Oktober 2022. Sebab Jenderal Bintang 2 ini seolah ingin segera lengser, mengingat usia yang sudah tak muda lagi. Irjen Fadil Imran berseloroh meminta Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Hendro Pandowo, untuk meneruskan peran dirinya sebagai Kapolda Metro Jaya di masa mendatang. Pak Hendro siap-siap jadi Kapolda Metro Jaya. Teruskan ya Pak Hendro, ucap Fadil dari atas podium. Ucapan Fadil Imran itu mendapat respon tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Brigjen Hendro Pandowo. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Seperti diketahui, Irjen Fadil Imran menjabat Kapolda Metro Jaya November 2020, berarti hampir 2 tahun. Fadil mengutarakan harapannya agar jajarannya bisa memaksimalkan kemampuan anjing pelacak atau K9 untuk kepentingan pengungkapan kasus. Polda Metro Jaya harus mampu terampil dalam melaksanakan teknik maupun taktik pelacakan menggunakan anjing pelacak untuk proses surveillance, katanya. Selain itu, Fadil juga ingin hewan-hewan terlatih ini bisa dirawat dengan baik dan dimakamkan dengan layak jika suatu saat anjing tersebut mati. Menurutnya, perlakuan terhadap satwa, khususnya K9 ini, sebagai bentuk apresiasi karena telah membantu kepolisian dalam pengungkapan berbagai kasus yang ada. Untuk meneruskan hal itu, ia pun secara terang-terangan meminta Hendro untuk melanjutkan niat baiknya tersebut. Jadi saya ingin mengapresiasi dan mengantar satwa ini sampai peristirahatan terakhir. Diperlakukan sebagai hero mencegah warga Jakarta, ucapnya. Mudah-mudahan mimpi saya ini bisa terwujud ya ke depan Pak Hendro, ucapnya. Sebelumnya Irjen Fadil Imran memerintahkan polisi di wilayah hukumnya untuk menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang biasa dilakukan di lapangan. Fadil mengungkapkan hal itu saat memberikan arahan kepada seluruh anggota Satkar Binmas jajaran Polda Metro Jaya yang berjumlah 1.300 personil dan pejabat utama di Balai Pertemuan Metro Jaya BPMJ Sabtu 29 Oktober 2022. Tujuan diadakannya acara itu adalah untuk memberikan motivasi maupun semangat serta edukasi kepada jajaran Binmas di lapangan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan perannya bagi masyarakat secara baik dan penuh tanggung jawab. Perilaku-perilaku yang dimaksud Fadil untuk dihilangkan personel Polri mulai dari melakukan pungutan liar atau pungli hingga menunjukkan sikap hedonisme. Saya sampaikan kembali beberapa arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo agar seluruh personel yang hadir di sini paham betul apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden, kata Fadil. Di antaranya stop pungli, stop berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, jangan mencari kesalahan masyarakat, tidak menunjukkan kemewahan, dan lain-lain, ujar Fadil. Fadil juga mengajak para personel jajaran Polda Metro Jaya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ayo kita sama-sama berjuang, berusaha untuk meningkatkan kembali kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap Polri, institusi yang kita cintai ini, terang Fadil. Personel Binmas juga diingatkan Fadil untuk aktif berkunjung menemui para warga di lingkungan dinasnya masing-masing. Di akhir arahannya, ia berpesan agar selalu melandasi tugas dengan keikhlasan agar menjadi ladang ibadah bagi personel itu sendiri. Laksanakan tugas dengan dilandasi keikhlasan, sehingga akan menjadi ikhtiar serta menjadi ladang ibadah bagi kita dalam mengabdi kepada masyarakat, pungkas Fadil. Omongan Kamarudin mulai terbukti. Ferdy Sambo dan Putri ternyata sudah setahun pisah rumah. Barada Richard Eliezer atau Barada E sudah pisah rumah sama kurang lebih setahun belakangan ini. Eliezer mengatakan Putri menempati rumah di Saguling, sedangkan Ferdy Sambo tinggal di rumah Bangka, Jakarta Selatan.
Pasangan suami istri ini disebut hanya bertemu setiap Sabtu Minggu saja. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Hal ini disampaikan Barada Eliezer dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Pernyataan ini disampaikan Eliezer untuk membantah kesaksian ART Ferdy Sambo, Susi yang menyebut majikannya itu masih tinggal serumah. Saudara saksi Susi mengatakan Pak FS lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan untuk saudara FS. Faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman di Bangka untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling, kata Eliezer. Adapun dalam sidang lanjutan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan 12 saksi untuk memberikan keterangan bagi terdakwa Eliezer. Salah satu saksi yang paling menyita perhatian adalah Susi. Pernyataannya kerap berubah dan tak logis. Hal ini membuatnya sempat beberapa kali ditegur oleh hakim. Dalam kesaksiannya, Susi mengatakan kepada majelis hakim bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tinggal serumah di rumah Bangka, Jakarta. Namun setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah Lebaran 2021, Putri Chandrawati pindah dari rumah Bangka ke rumah Saguling. Adapun kepindahannya ini, kata Susi, diikuti Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, kata Susi, sering mengunjungi dan tidur di rumah Saguling. Ia pun mengatakan bahwa ia sering melihat Ferdy Sambo pagi hari berada di rumah. Meskipun ia tidak mengetahui pukul berapa Ferdy Sambo pulang, Susi juga membeberkan keterangan bahwa dirinya setiap pagi sering menyiapkan sarapan untuk Ferdy Sambo sebelum berangkat bertugas. Sejak 2021, Putri Chandrawati pindah ke Saguling sejak sesudah Lebaran 2021. Ferdy Sambo pindah ikut ke Saguling, tanya hakim. Tidak juga sering ke Saguling. Ferdy Sambo ikut tidur di Saguling, tapi sering juga. Kalau nginap pasti nginap. Saya tidak tahu kapan pulangnya Ferdy Sambo, tapi pagi sudah ada bapak di rumah Saguling, kata Susi. Sebagaimana diketahui, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dalam berbagai kesempatan kerap mengatakan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah berpisah rumah. Itu disinyalir karena ex-Kadif Propam Polri itu mempunyai perempuan lain. Cinta segitiga inilah yang disebut-sebut sebagai pemicu pembunuhan terhadap Brigadir J, di mana Brigadir J disebut melaporkan hubungan terlarang Ferdy Sambo dengan wanita lain itu kepada Putri Chandrawati yang kemudian memicu pertengkaran hebat antara pasangan suami istri ini. Pertengkarannya, informasinya karena wanita, kata Kamarudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 25 Oktober 2022. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.